Haleluya, puji Tuhan. Kembali bersama dengan Yesus Kuatku, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar dan kita renungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami rindu Tuhan menyatakan kepadamu bahwa kami sangat ingin mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Kami benar-benar menyadari bahwa kekuatan kami hanya datang dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan, kami buka hati kami izinkan Roh-Mu bekerja, agar firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan saat ini benar-benar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam kerohanian kami Tuhan, sehingga iman kami bertambah kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, mari langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan kita di hari-hari yang ke depan. Saudara, saya yakin mulai dari akhir dari tahun 2025 kita sudah memikirkan bagaimana kehidupan kita di tahun 2026. Pasti ada banyak rencana, ada banyak keputusan-keputusan yang sudah kita ambil, bahkan yang masih kita pertimbangkan. Setiap hari ada banyak hal, saudara, yang timbul di dalam pikiran kita. Kita mau melakukan apa, kita mau memutuskan yang mana, bagaimana hari-hari kita ke depan, bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang ada dengan berbagai-bagai kesulitan, dengan berbagai tantangan yang kita juga sudah sadari di hari-hari yang akan kita hadapi. Dan seringkali tanpa kita sadari kita berusaha untuk mengendalikan semua hal di dalam kehidupan kita. Karena kita berpikir apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan. Dan tanpa kita sadari seringkali kita mengenyampingkan keputusan Tuhan. Tetapi ayat firman Tuhan ini yang sudah kita baca tadi di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21 mengingatkan tentang langkah akhir dari setiap keputusan kita. The last word, apa yang akan terjadi di dalam setiap rancangan-rancangan kehidupan kita. Saudara, bukan berarti kita itu tidak boleh membuat rencana. Bukan berarti sia-sia kalau kita memikirkan rencana-rencana tentang hari depan. Tetapi Tuhan ingin kita juga tetap berusaha, kita tetap berpikir, kita tetap membuat rencana. Tetapi Tuhan juga ingin mengingatkan kita lewat firman Tuhan bahwa mungkin ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti tentang waktu Tuhan. Kita tidak mengerti bahwa ternyata seringkali di dalam rencana kita ada banyak hal yang berbahaya untuk diri kita. Ada banyak hal yang tidak baik di dalam diri kita yang akan datang tanpa kita sadari. Tetapi kalau kita benar-benar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, kalau kita benar-benar menyerahkan segala harapan, rencana, dan doa-doa kita kepada Tuhan, maka di akhir dari segala rencana-rencana kita, maka keputusan yang terbaiklah yang akan terjadi, yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau rencana kita mungkin tidak terjadi sesuai dengan harapan kita, kita tidak perlu kecewa ya, sebab kita percaya bahwa Tuhan tahu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara tidak perlu kecewa kalau ternyata ada perubahan rencana, ternyata ada perubahan arah dari kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah dan yang paling baik di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu kecewa, saudara. Kita hanya berserah dan berharap kepada Dia, sebab Tuhan yang tahu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, saudara,
saya mau kita bersama-sama merenungkan tentang firman Tuhan ini, bahwa walaupun di akhir dari setiap rencana kita, keputusan Tuhanlah yang terlaksana, tetapi Tuhan juga mau kita tetap berusaha. Di dalam Amsal 13 ayat yang keempat, di sana dituliskan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Puji Tuhan, tetaplah jadi orang yang rajin, yang tetap berusaha untuk memikirkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, memikirkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan menyukai orang yang rajin. Hal yang kedua yang perlu kita ingat, bahwa di dalam kita merencanakan segala sesuatu, tetaplah berharap kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-33 ayat 18, di sana tertulis, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara, kepada siapa kita berharap di dalam hidup ini? Hanya kepada kasih setia Tuhanlah kita dapat menaruh segala harapan kita. Sebab di dalam kesetiaan Tuhan, yakinlah Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tahu untuk memberikan sukacita. Tuhan tahu untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita seringkali bingung untuk menetapkan langkah-langkah kehidupan. Seringkali kita bingung ketika kita harus memutuskan keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Tetapi teruslah berharap kepada kasih setia Tuhan, sebab Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan di akhir dari renungan ini, saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa at the end, the last word, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita harus menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Karena saudara, kita boleh merencanakan apa saja, tetapi jangan sampai kita terlena dan akhirnya kita memegang kendali atas hidup kita sendiri. Kita percaya, kita serahkan kepada Tuhan. Biarkan Dia yang memegang kendali atas hidup kita, sebab Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Saudara, ada rencana manusia, tetapi juga ada kedaulatan Tuhan. Mari kita sama-sama mau taat dan tunduk terhadap kedaulatan Tuhan. Sebab di dalam Yesaya pasal ke-14 ayat yang ke-27, di sana firman Tuhan katakan, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Saudara, ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Dan tidak akan pernah ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan semua rencana dan hari-hari depan kita ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur karena kami punya Allah yang dapat diandalkan. Itu sebabnya Tuhan, di tengah-tengah kegelisahan kami, di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan, kami mau bawa semua itu ke dalam tangan Tuhan dan kami menyerahkannya supaya Tuhan yang memimpin dan mengatur setiap langkah-langkah kehidupan kami. Ajar kami berserah, ajar kami percaya Tuhan bahwa sungguh kuasa-Mu lebih daripada segala-galanya. Waktu Tuhanlah yang terbaik, rencana Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan, pimpin langkah kami. Kami mau mengikuti rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah kami terima saat ini Tuhan. Kami percaya benih firman Tuhan akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.